Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aini dari kelas 11 Busana 1. Saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu bagian B, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama ada ideologi terbuka. Menurut Alfian 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Hal demikian akan membuat ideologi tersebut menjadi selalu aktual. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya adalah konsensus masyarakat. Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. B. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. C. Isinya tidak langsung operasional, sehingga tiap generasi dapat menggali kembali maslahat tersebut. D. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. E. Menghargai pluralitas atau perbedaan yang ada. Suatu ideologi disebut terbuka apabila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi terbuka dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung dalam dirinya tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Yang kedua, ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak hanya menentukan kebenaran dan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. B. Ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. C. Tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. D. Ideologi ini menentang tradisi. E. Demi ideologi, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. F. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tersebut, termasuk para petingginya. G. Bersifat totaliter, artinya menyangkut seluruh bidang kehidupan. H. Hak asasi, demokrasi, dan keberagaman tidak diakui. Yang ketiga, ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Menurut Kailan 2004, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut. A. Ideologi terbuka
Yang pertama, ada nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. 5. Bersifat dinamis dan reformis. Sedangkan ideologi tertutup yaitu yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. 4. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 5. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. 6. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Dan yang ketujuh, adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Sumber materi ini saya dapatkan dari buku Pendidikan Pancasila, Yuyus Kardiman DKK 2024, halaman 10, 11, dan 12. Selanjutnya, ada materi dari sumber referensi lain, yaitu internet, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi secara umum dimaknai sebagai sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, dan cita-cita yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosiologi, budaya, maupun keagamaan. Dalam konteks negara, ideologi berposisi sebagai cita-cita yang menjadi basis kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Secara umum, ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak bersifat mutlak. Nilai-nilai dan cita-citanya dalam ideologi terbuka tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali serta diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka bersifat dinamis, serta pemikirannya dapat dipelajari dan menerima perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Di sisi lain, ideologi tertutup adalah ideologi yang kebenarannya tidak boleh dipersoalkan lagi, harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi, serta dipatuhi. Kailan dalam buku Pendidikan Pancasila 2014 menjelaskan ideologi tertutup sebagai sistem pemikiran yang tertutup dan cenderung totaliter. Rakyatnya mutlak harus taat dan memenuhi tuntutan ideologi tersebut. Sumber yang saya ambil yaitu dari https://tirto.id, akses 9 September 2024 pukul 00.54 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Safira. Saya dari kelas 11 Busana 1.
Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan makna dan hakikat ideologi. Pengertian ideologi. Yang pertama, ensiklopedia, dan yang kedua menurut para ahli. Menurut ensiklopedia, ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita. Sementara logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Yang kedua, menurut para ahli. Beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, Patmo Wahjono 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Dan yang kedua, menurut White, ideologi merupakan asas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau suatu bangsa. Ishak 2021. Dan yang ketiga, A.S. Horby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Yang keempat, Manfred W. Steger 2003 mendefinisikan ideologi sebagai sistem ide-ide yang dimiliki bersama secara luas, keyakinan yang berpola, norma-norma, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman, dan cita-cita yang diterima sebagai kebenaran oleh sekelompok orang tertentu. Kemudian terdapat beberapa unsur yang memberi batasan tentang ideologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekumpulan ide atau gagasan. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, bersumber dari pikiran manusia. Yang keempat, mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Yang kelima, pedoman tentang cara hidup. Dan yang terakhir, dianut oleh masyarakat. Adapun 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi, yaitu yang pertama, keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimis dan dengan keyakinan bahwa gagasan atau ideologi tersebut secara pasti menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan. Yang ketiga, loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan dari para subjek penduduknya. Dan adapun fungsi ideologi, ada 6 fungsi ideologi, yaitu yang pertama, memberikan struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. Dan yang kedua, memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberi makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pemegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Dan yang keempat, memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Dan yang kelima, memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, memberi pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta menolakkan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dan berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Dan yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang
Keterakhirnya menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasti, saya dari SMK Negeri 6 Makassar, kelas 11 Busana 1. Nah teman-teman, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai makna dan hakikat ideologi. Nah, apa sih pengertian ideologi itu? Jadi, ideologi berasal dari dua kata. Yang pertama, ide, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, serta cita-cita. Dan yang kedua, yaitu logos, yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Terdapat beberapa pengertian mengenai ideologi oleh para ahli. Antara lain, yang pertama, pengertian ideologi menurut Patmowohjono 1991 yang menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Yang kedua, menurut Wehwein, ideologi merupakan asas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai untuk dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau oleh suatu bangsa. Menurut A.S. Hornby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok. Manfred B. Stringers mendefinisikan ideologi sistem ide-ide yang dimiliki bersama secara luas keyakinan yang berpola, norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan cita-cita yang diterima sebagai kebenaran oleh sekelompok atau orang tertentu. Menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok, masyarakat, atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. David Miller menyatakan bahwa ideologi sebagai seperangkat keyakinan, alam sosial dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada suatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respon. Ada dua fungsi utama ideologi menurut Ramlan Surbakti 1991. Yang pertama sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Dan yang kedua sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi ideologi menurut Soerjanto Poespowardojo dan kawan-kawan, yang pertama memberikan struktur kognitif, yang kedua memberikan orientasi dasar, yang ketiga memberikan norma-norma, yang keempat memberikan bekal, yang kelima memberikan kekuasaan, yang keenam memberikan pendidikan. Penjelasan tadi saya lansir dari sumber buku pendidikan Pancasila kelas 11 Yuyus Kardiman dan kawan-kawan tahun 2024 halaman 3, 4, dan 5. Selanjutnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ideologi adalah konsep bersistem yang umumnya dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Filsuf Barat Karl Marx mengartikan ideologi sebagai alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Macam-macam ideologi, yang pertama ada liberalisme, yang kedua kapitalisme, yang ketiga kolonialisme, yang keempat sosialisme, marxisme, fasisme, dan nasisme.
Sementara itu, fungsi-fungsi ideologi yang pertama, struktur pengetahuan, orientasi dasar, norma-norma, bekal, kekuatan, dan pendidikan. Materi tadi saya akses dari sumber di atas ini. Dari materi tadi, saya menyimpulkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah konsep bersistem yang umumnya dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Selain itu, ada juga beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Salah satunya adalah ideologi menurut Patmo Wahjono 1991 yang menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide dasar. Terdapat juga beberapa fungsi ideologi, yaitu sebagai struktur pengetahuan, orientasi dasar, norma-norma, bekal, kekuatan, dan pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, macam-macam ideologi adalah liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, sosialisme, marxisme, fasisme, dan nasisme. Nah teman-teman, mungkin hanya sampai situ saja yang dapat saya jelaskan mengenai makna dan hakikat ideologi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syifa Nurfadila N, bisa dipanggil Dilla. Agama saya Islam, hobi saya bersepeda. Saya bersekolah di SMK Negeri 6 Makassar, kelas 11 Busana 1. Motto saya adalah kenal maka tak sayang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Berdasarkan pasal 1 Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tersebut dijelaskan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam bernegara. Kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah sebuah gagasan atau pandangan yang sifatnya tidak mutlak dan tidak dipaksakan, dengan sifatnya yang dinamis sehingga dapat berinteraksi dengan kemajuan zaman. Sementara itu, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peran penting dengan sifat yang aktual, dinamis, dan antisipatif, yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Koento Wibisono Siswami Harjo 1996, terdapat 3 aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. Pertama, aspek realitas, kedua, aspek idealitas, dan yang ketiga, aspek fleksibilitas. Ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, dinamis, artinya dapat mengikuti perkembangan zaman. Kedua, aktual, artinya Pancasila dapat menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman. Ketiga, antisipatif, artinya Pancasila dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, bersifat demokrasi, artinya Pancasila dapat membuka diri terhadap masuknya budaya luar.
Makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu bisa menjadi sarana pemersatu dan sarana integrasi masyarakat. Contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu 1. Menghormati dan memelihara keberagaman hidup masyarakat serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. 2. Mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum yang adil dan transparan. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki beberapa batas-batas yang tidak boleh dilanggar. 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan terhadap Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. 3. Mencegah berkembangnya paham liberal. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, pencipta norma baru harus melalui konsensus. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran luar dan dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya. Bersifat demokratis dalam arti membuka diri masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang akan diinkorporasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Yisa dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mempresentasikan bab 1 Pancasila bagian B, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. A. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka menurut Alfian 1991 adalah sebuah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. B. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan hidup atau filsafat yang dapat menentukan tujuan, norma, politik, dan sosial. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Hasil musyawarat dan konsensus masyarakat milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Isinya yang tidak operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi, bersifat dinamis dan reformis. B. Ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Yang ketiga, bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. Yang keempat, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Kesimpulan, ideologi terbuka mendorong keberagaman, partisipasi, dan adaptasi sehingga dapat menciptakan ruang untuk dialog dan inovasi. Sebaliknya, ideologi tertutup cenderung dogmatis, menolak perbedaan, dan bersifat statis. Keduanya memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan sosial. Tetapi ideologi terbuka lebih mampu menjawab tantangan zaman. Penjelasan singkat dari saya mengenai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Samania Andriani, dipanggil Sela, agama saya
Perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. A. Lembaga negara. Perwujudan nilai Pancasila dapat di negara mengenai lembaga negara Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). B. Sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah. Mufakat musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Adapun mufakat dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang terlihat secara langsung dan proses memecah masalah. 2. Perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum. 1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitutif tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praktis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan, dapat diwujudkan secara cara antara lain sebagai berikut. 1. Proses penegakan hukum yang peradilan harus dilakukan sesuai kaidah-kaidah dan nilai-nilai religius yang benar. 2. Penegakan hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Setiap lembaga dan pihak yang terkaitan dengan penyelenggara hukum perlu bekerjasama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan lancar. 4. Penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. 5. Penegak hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama-sama, tanpa kecuali. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegakkan pada pasal 33 halaman 1-9 UUD NNRI tahun 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak disukai oleh negara. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip bersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Dahuluan, Pancasila merupakan sistem petunjuk bagi bangsa Indonesia saat menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, bersifat kategorial. Pancasila sangat berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada era digital. Dalam sejarah lahirnya, Pancasila dimulai pada saat pembukaan BPUPKI, Bidang Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang kedua ini mengatakan dasar negara yang disepakati adalah manusia. Hasil pembahasan ini adalah pembahasan terkait perwujud nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbagai bangsa dan bernegara-negara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan pedoman bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan pedoman bernegara, terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila dalam persatuan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum, yaitu segala aspek kehidupan dalam sidang masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk dalam pemerintah juga harus berdasarkan hukum sesuai dengan bentuk elemen yang selalu menunjang satu dengan yang lainnya dengan cara mengatasi permasalahan yang selalu timbul dalam kehidupan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa, saya dari kelas 11 Busana 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, penjelasan dari perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tapi, sila dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lain. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Pertama, lembaga negara. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kedua, sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Ada pula perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum. Yang pertama adalah proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah dan nilai religius yang benar. Dua, penegakan hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Tiga, sebagai lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan lancar. 4. Penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. 5. Para penegak hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa kecuali. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegakkan pada pasal 33 halaman 1 sampai dengan halaman 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. 1. Menghargai keberagaman budaya Indonesia. 2. Pelestarian keberagaman budaya Indonesia. Dan 3. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembahasan terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan pedoman bernegara terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Baik dari sumber yang saya dapat tentang materi saya yaitu dari Yus Kodirman DKK 2024 halaman 25 sampai dengan 27 dan Umaspul eJournal.id. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Implementasi perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Adapun mufakat dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang terlihat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemecahan masalah. 2. Perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitutif tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan cara-caranya. 1. Proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah dan nilai-nilai religius yang benar. 2. Penegakan hukum dan proses serta peradilan oleh para penegak harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar penegakan hukum dapat berjalan lancar. 4. Penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. 5. Para penegak hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa kecuali. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 ayat 1-4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat antara lain: A. Menghargai keberagaman budaya Indonesia. B. Pelestarian keberagaman budaya Indonesia. C. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. D. Menjaga agar pandangan atau prinsip-prinsip eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang. E. Pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pendahuluan. Pancasila merupakan sistem petunjuk bagi bangsa Indonesia saat menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka bersifat khas dan orisinil. Pancasila sangat berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada era digital ini. Dalam sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada saat pembentukan BPUPKI. Bidang penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dibentuk 27 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang kedua ini mengatakan dasar negara yang disepakati oleh Pancasila. Hasil dan pembahasan. Pembahasan terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan pedoman bernegara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan pedoman bernegara terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum, yaitu segala aspek kehidupan dalam sidang masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk dalam pemerintah juga harus berdasarkan hukum sesuai dengan bentuk elemennya, yang selalu menunjang satu dengan yang lainnya, dengan cara mengatasi permasalahan yang selalu timbul dalam kehidupan.